Wah, bulan lalu saya sudah upload video proses pembuatan power amplifier kelas H ini. Yang saya suka dan cukup puas dengan power amplifier ini adalah karakter suaranya yang dominan low mid ketika diputar dengan level volume rendah, dan juga tetap bisa renyah suaranya ketika level volume dinaikkan. Jadi pada volume kecil amplifier ini sudah terasa nada bassnya, suara middle-nya juga terasa cukup tebal, sedangkan treble-nya memang terkesan tipis saja. Tipis bukan berarti ngedebel tidak terdengar suara icik-icik atau ces-cesnya Mas Bro ya, tetap bisa kemerincing ya, tapi ya memang lebih dominan suara bass dan middle-nya ya, itu ketika level volume kecil gitu ya. Tapi begitu volume suaranya dinaikkan, treble-nya bisa mengejar dan mengimbangi suara bass dan middle tadi. Jadi tetap bisa imbang dan enak gitu Mas Bro ya, sampai volume full pun ini nada bass dan treble-nya termasuk middle-nya semuanya imbang. Ya, kan ada loh power yang pada volume kecil nada treble-nya itu terkesan enak dan renyah, tapi ketika volumenya dinaikkan, treble-nya jadi terkesan menjerit, menyakitkan telinga yang mendengarnya, alias treble-nya tuh terkesan kasar dan terlalu keras gitu ya. Nah, karena saya cukup puas dengan power amplifier ini, berikut saya siapkan PSU utamanya. Seperti biasa, PSU SMPS yang selalu jadi andalan saya. SMPS lagi, gak bosen tayo. Nanti saya sebutkan alasan kenapa saya pilih SMPS ketimbang trafo. Ini bukan berarti saya anti trafo ya Mas Bro ya, saya juga pengguna trafo kok ya. Nanti saya sebutkan alasannya. Nah, untuk PCB SMPS ini saya buat dan desain sendiri dengan memanfaatkan layanan jasa cetak PCB dari glcpcb.com yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di dunia per PCB-an sejak tahun 2006. Order di glcpcb.com itu sangat mudah ya. Kalian cukup upload file jailbreak dari desain PCB yang kalian punya dan ikuti prosesnya step by step seperti video berikut ini, dijamin kalian pasti bisa. Nah, selain mudah, order di glcpcb.com dijamin murah alias affordable, karena order 5 keping PCB saja sudah bisa atau dilayani. Nah, kualitas PCB dari glcpcb.com adalah kualitas premium, bukan sekedar PCB FR4 standar yang hanya 1 layer, tapi kualitas 2 layer atau bahkan 6 atau 6 layer pun glcpcb.com juga sanggup melayaninya. Dan satu lagi, saat ini glcpcb.com sedang ada event Open Source Engineer Stories, yakni kalian bisa share pengalaman atau hasil rakitan elektronik kalian baik di TikTok, Instagram ataupun Twitter, dan menangkan kupon dan hadiah sampai $1.000, 15 juta Mas Bro ya. Info lengkapnya kunjungi saja glcpcb.com atau klik link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Alasan kenapa saya pilih dan pakai SMPS itu tidak lebih dan tidak kurang hanya karena soal biaya Mas Bro. Membuat SMPS itu kan bisa kita cicil atau kita beli atau kita bisa beli komponennya satu per satu gitu ya. Bahkan untuk komponen-komponennya itu seperti MOSFET, dioda ultrafast, trafo ferit ataupun elko-elko yang gede-gede itu kan kita bisa pakai komponen bekas, dan komponen bekas itu pun ada yang jual bro di marketplace, silahkan cari saja. Jadi untuk SMPS dijamin
biaya pembuatannya jauh lebih murah dan jauh lebih irit ketimbang saya beli segelondong trafo yang harganya jutaan rupiah itu. Kalau perkara lebih bandel mana trafo dibanding SMPS, I don't care about that. Saya ndak ngereken soal perbandingan-perbandingan gituan ya. Rusak yo didandani, ora iso didandani yo nggawe maneh. Ngono ae. Oke, sudah on. Tegangan medium ini Mas Bro ya. Tegangan mediumnya yang kecilnya 84 volt DC untuk yang tegangan medium, yang tegangan tingginya, yang high voltnya 168. Aduh, hampir 170 Mas Bro, ngelebihi target. Aduh, piye, kuat apa gak Bro? Toshiba 5200 dengan pasangannya 1943 dikasih strum segini untuk kelas H dan kelas engine H2 ya, bukan H3 ya. Kalau H3 ya kuat, cuma kalau H2 saya kok ragu ya kalau pakai Toshiba bisa disuplai dengan tegangan segini. Tolong kasih komentar ya, barangkali ada yang pernah mencoba transistor Toshiba 5200 lot 524 ya, lot 524 dikasih tegangan segini 170 volt DC, kira-kira sanggup apa enggak ya. Sekaligus barangkali ada yang sudah coba NJW 0302 sanggup enggak dikasih tegangan segini. Ya wis, nggak apa-apa, sementara segini saja dulu ya untuk tes-tes ya. Sekarang kita lanjut, kita tes wattnya bisa sampai keluar berapa ribu watt SMPS ini ya. Oke, sudah terpasang alat ukurnya, langsung kita nyalakan dan nanti kita tes wattnya. Kita pakai beban dummy load 8 ohm ya, 8 ohm dan nanti juga 4 ohm. Kita tes dulu dengan beban 8 ohm saja dulu Mas Bro ya. Ini dengan tegangan segini saya yakin ini listrik saya nggak kuat nih. Coba ya, coba, muka-muka nggak jeglek. Ditutur titik sih sebentar. Tes 1 2 3. Oh, kan jeglek beneran. Nggak sanggup Mas Bro. Nah segini, sekarang saya ukur separuhnya saja Mas Bro ya. Jadi ini kan tegangan positif 168, hampir 170 volt DC positif ya, dan yang ini adalah yang negatif 170 volt DC. Sekarang saya pindahkan ini ke bagian groundnya, ke CT nya, tengah-tengahnya ya, dan nanti yang akan saya ukur adalah yang ini ya, yang positif dan CT nya yang ground. Yang negatifnya ini enggak saya ukur, jadi sekali lagi ini saya ukur separuhnya saja. Oke, kita ukur dulu dengan beban 8 ohm ya. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga kuat. Segitu. Sekali lagi 8 ohm. Oke, 20 ampere lebih, hampir 22 dengan sisa tegangan 153 volt DC, sisanya dropnya sekitar 10 volt lebih. Nggak apa-apa, enak drop didik-didik biar bassnya nggak atos. Setelah 8 ohm kita tes 4 ohm ya, moga-moga kuat ya 4 ohm ini ya. Aku kok nggak yakin kuat ya, paling jeglek ini nanti ya. 4 ohm Bro ya, sekali lagi 4 ohm ini ya. Wah, segitu Bro. Waduh, kok 50 ampere lebih. Bener tadi lagi ya, 4 ohm ya.
Wow. Aduh, sekali lagi sih kok seru ya, ngeri-ngeri sedap ini bro. Waduh, segitu nih mas bro. Kok ngeri-ngeri sedap ya, sampai mentok ya, sampai nggak muat ini mas bro ya. 50 ampere lebih, cuma dropnya memang parah ya, sisa 100 voltan ya. Kalau dihitung-hitung ya 50 kali 100 voltan ya sudah 5000 watt lebih mas bro ya. Wow, serius taiki. Jadi dengan beban 4 ohm dengan pengukuran yang cuma separuhnya ini mas bro, separuhnya adalah yang ini, yang full adalah kalau misal ini diukur segini, ini kan full, ini full ya, listriknya nggak kuat, jadi cuma saya ukur separuhnya segini ya. Ini CT nya ke positifnya, dan hasilnya segitu tadi. Dengan beban 4 ohm bisa keluar ampere 50 ampere, bahkan lebih ya, mentok ini. Nah, tapi tegangan dropnya sisa 100an, dropnya memang banyak ya, cuma ya wajar ya kalau drop banyak, soalnya loadnya kan 4 ohm gitu ya. Tapi yo gak apa-apa sih drop segitu ya, wajar menurut saya ya. Dan dengan hasil pengukurannya segitu, sekitar 5000 watt lebih, padahal ini hanya separuh mas bro ya. Seandainya kita ukurnya dari sini, apakah hasilnya akan 2 kali lipat? Nah, ini yang jadi pertanyaan mas bro. Yang separuh di sini saja sudah 5000 watt lebih, apakah kalau misalnya listrik saya kuat dan bisa dilakukan pengetesan secara full di sini, hasilnya bisa 2 kali lipat sampai 10.000 watt. Nah, ini yang saya nggak berani mengklaim mas bro ya, karena memang belum dibuktikan gitu ya. Kalau sekedar ngira-ngira kan ya nggak, dikira mengadang-adang gede-gede no kan gitu ya. Tapi saya yakin kalau meskipun nggak sampai 10.000 watt, paling tidak 6 atau 7 kW masih bisa tercapai.